Happy cuan sobat investor semuanya. Baik, kali ini ketemu dengan channel Eka Vlog. Kali ini saya akan melanjutkan seri bagaimana memanfaatkan Stockbit Pro untuk menganalisa secara fundamental, secara teknikal dan bandarmologi terhadap saham-saham yang berada pada IHSG. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu ya. Ini adalah seri lanjutan step by step menguasai Stockbit Pro. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, sudah terlihat ya. Ini adalah tampilan Stockbit Pro dari saya yang saya mendapatkan dengan menjadi nasabah dari Mahakarya ya. Mahakarya Arta Sekuritas. Awalnya saya ikut di Sinarmas, lalu Sinarmas putus hubungan dengan Stockbit, dan sekarang saya apply buka akun baru di Mahakarya Arta Sekuritas dan mendapatkan juga free akses untuk Stockbit Pro ini. Baik, saya lanjutkan. Kemarin sudah saya jelaskan bagaimana cara mempelajari atau cara menganalisa dari analisa bandarmologi dengan memanfaatkan Chartbite dan fitur bandar ya, fitur bandar detektor, sehingga kita bisa mengikuti jejak dari bandar. Nah, sekarang saya akan tunjukkan yang analisa fundamental ya. Jadi pada bagian Stockbit Pro, ini ada titik 3 ini. Kalian klik yang bagian finansial, ini valuation nanti ya, screener dan valuation nanti di kesempatan berikutnya saya akan tunjukkan. Kalian klik bagian finansial. Nah, kemudian di situ akan nampak seperti ini ya. Ini adalah satu emiten yang saya tunjukkan, AALI, Astra Agro Lestari ya. Di sini di Stockbit Pro ini kalau ada tanda gini ini berarti ada corporate action dari perusahaannya. Kalian bisa klik ya. Kalian bisa klik corporate action-nya itu apa ya. Jadi dalam waktu dekat dia akan ada aksi corporate action. Nah, bukan itu yang saya akan bahas ya. Ini corporate action-nya seperti ini. Biasanya ternyata terkait dengan pembagian dividen ya yang terjadi dalam waktu dekat ini. Itu ada corporate action. Kemudian kalian bukan itu ya yang kita akan bahas. Jadi kalau ada pembagian dividen, berarti para pemegang sahamnya akan mendapatkan dividen dan jadi dituliskan berapa besarannya, dan ini yang dalam waktu dekat adalah payment date-nya pada tanggal 22 Oktober. Nah, kemudian itu karena kita klik tadi ya, corporate action. Corporate action itu ada banyak di situ ya, dividen, ada stock split, ada reverse split, ada right issue, warrant, bonus, tender offer, kemudian RUPS dan UBEC. Nah, yang kita bahas di sini adalah finansial. Kalian ke bawah, kemudian kalian klik yang bagian finansial ini. Nah, nanti akan muncul ya. Ini adalah data-data laporan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Ya, itu yang perlu kita untuk menganalisa fundamental dari sebuah perusahaan, maka kita harus tahu laporan keuangan, kesehatan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Biasanya saya melihat ini secara garis besar saja, ada hal-hal penting yang perlu kita perhatikan di situ. Ya, ini adalah bagian dari income statement. Kemudian ini waktunya adalah quarterly. Kalian bisa annual bisa ya, quarterly bisa. Kemudian ini sesuai dengan laporan, kemudian ini dalam IDR, dalam Indonesia Rupiah atau dalam USD. Biasanya kalau yang dalam USD adalah perusahaan-perusahaan tambang. Kemudian ini dalam bahasa Indonesia dan ini bisa diurutkan abjad A sampai Z atau Z sampai A.
Kemudian ini adalah numeric value dari dalam dolar, dan ini adalah percentage. Nah, yang biasanya kita bahas pada bagian income statement itu, kita bisa lihat di sini ya, di sini ada grafik, kita bisa lihat itu. Nah, bisa tampil di situ. Kita bisa tahu secara quarter ya, secara per 4 bulanan itu seperti apa dari pendapatan AALI ya. Anda tidak perlu lihat angkanya, Anda bisa lihat di sini. Di situ bisa kita lihat naik turunnya pendapatan dari Astra Agro Lestari. Ya, ternyata naik turun ya, tidak stabil. Naik turun. Nah, ini menurut saya naik turunnya terlalu, range-nya terlalu besar ini. Itu yang biasanya kalian lihat. Kemudian kalian lihat juga laba kotor, klik bagian yang ini, nah kalian akan melihat laba perusahaan tersebut naik atau turun. Dan ini kecenderungannya naik ya, pada ini yang tahun 2018, kemudian dan sekarang ini pada tingkat yang tertinggi untuk kuartal kedua dari tahun 2021. Kita lihat yang pada saat pandemi, awal pandemi, kuartal kedua dan kuartal ke-1 ya. Kuartal kedua dampaknya kelihatan. Nah, ini sangat turun dan sekarang sudah recovery ya, labanya sudah naik lagi. Itu biasanya yang saya lihat, laba kotor, laba usaha ini sama ya. Pasti sama kecenderungannya. Nah, itu bisa kita lihat secara laba AALI ini naik. Kemudian kalian bisa lihat, ini kan pendapatan dan laba ya. Laba bisa kita lihat laba bersih tahun berjalan, itu kalian bisa klik di sini. Nah, muncul di situ ya, tahun berjalan dan labanya naik ya untuk seperti itu. Kemudian di bawah kalian lihat key ratio ya. Key ratio yang perlu kita perhatikan di sini adalah EPS. EPS ini semakin tinggi semakin baik angkanya ya, dan ini kita lihat EPS-nya naik ya, earning per share ini. Nah, kemudian PE ratio ini price earning ratio ini kalau lebih dari 15 berarti harga perusahaannya cukup mahal ya, cukup mahal. Ini bisa kita pahami PE ratio itu adalah perolehan kembali ya, perolehan kembali itu berapa tahun. Misalnya 15 itu berarti ketika kita invest maka modal kita akan balik selama 15 tahun minimal. Dan ini ternyata 30, 2 kali lipatnya. Price earning ratio-nya, ini bisa kita lihat ya, price earning ratio-nya. Nah, ini sempat tinggi banget dan sekarang sudah berada di harga yang cukup murah ini untuk PE rasio dari secara quarter ya, secara 4 bulanan. Ini dari AALI. Kemudian yang biasanya saya lihat juga adalah return on asset. Ini kalau ini semakin tinggi semakin baik. Return on asset-nya juga naik ya, ini bagus. Kemudian yang saya lihat lagi return on equity. Nah, ini semakin di atas 10% itu baik ya. Kalau yang standar itu di atas 5%, di atas bunga deposito. Jadi kalau kita invest di saham ini, equity kita itu equity kita itu setara dengan berapa persen setahun. Seperti kita ketahui, deposito sekarang tidak lebih dari 5% ya, kurang dari 5%, bahkan 4% sekarang itu sampai 3%. Karena keadaan ekonomi belum membaik. Nah, ketika kita invest selain di deposito dan ataupun di reksadana pasar uang ya, kita harus lebih tinggi dari deposito gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini hanya 2,5% ya. Memang naik tapi hanya 2,5%.
artinya lebih rendah daripada bunga deposito. Jadi kurang worth it ya untuk AALI ini dari return on equity-nya. Itu yang bisa kita lihat dari income statement. Kemudian balance sheet. Balance sheet, coba kita lihat ya. Kalian klik yang bagian ini di balance sheet-nya, kemudian kita tunggu apa yang muncul nanti ya. Nah, ini balance sheet ini berupa aset ya, berupa aset yang dimiliki perusahaan. Itu kita bisa lihat total aset lancar ya, aset yang bisa dicairkan sewaktu-waktu. Nah, bisa kita lihat dia naik ya, dan di sekitaran 7,5 triliun secara quarterly. Kemudian aset tidak lancar, aset yang berupa bangunan gedung, kayaknya ini tidak ada data. Ya, kemudian coba kalau kita lihat total aset tidak lancar ini yang ada data. Nah, total aset tidak lancarnya turun ya, turun. Ini ada apa dengan ahli? Ini yang biasanya analisa fundamental memang cukup rumit ya, cukup rumit. Kita harus punya bekal pengetahuan ekonomi. Bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi sangat paham sekali. Kemudian liabilitas jangka pendek ini adalah hutang ya. 2 triliunan hutang ini jangka panjangnya besar ya, hampir 7 triliun. Kemudian ekuitas ini equity ya, aset yang setelah dikurangi utang, itu hampir 20 triliun. Hampir 20 triliun, saham beredar 2B artinya 2 miliar ya. 2 miliar. Kemudian di bawah, kita geser ke bawah, di situ ada price to book value. Price to book value itu standarnya 1 ya. Kalau kurang dari 1 artinya murah. Jadi worth it untuk kita beli, dan ini bisa kita lihat dia di bawah 1, AALI worth it untuk dibeli secara price to book value. Jadi masih harganya 75% lebih murah, 0,75 ya, lebih murah daripada harga sebenarnya. Itu ya. Equity-nya ini tadi sekitar 20 triliun tadi ya. Ini hutang, total debt ini hutang. Nah, hutangnya hampir 7 triliun. Nah, net debt-nya utang bersih itu 3 triliun. Kemudian bisa kita lihat tadi liabilitasnya tadi ya. Masih lebih besar. Liabilitasnya masih positif, artinya perusahaan ini perusahaan yang sehat. Lalu analisa fundamental lagi cash flow ya, kita harus tahu cash flow-nya karena ini terkait dengan dana segar yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan sehingga perusahaan tersebut bisa membeli aset ataupun mengembangkan modal yang ada. Ya, AALI ini adalah sektor agro ya, sektor agro, jadi ya, sektor pertanian. Nah, ini bisa kita lihat arus kasnya bagaimana. Kita melihatnya gini aja. Nah, ini pada kuartal keempat 2020 itu rugi, ada minus. Tapi sekarang saya sudah pulih. Ini arus kas ya, arus kasnya. Nah, ini sudah pulih. Kas setara di awal periode bagaimana dan di akhir periode. Nah, kasnya tipis ya, kasnya hanya tidak sampai triliun, 721 miliar. Itu free cash flow. Nah, ini uang yang ada di perusahaan 1 triliunan. Yang 1 triliunan. Itu ya. Analisa fundamental. Ada 3 ya. Jadi nah kalian bisa ubah ini periodenya quarterly. Kalau sekarang quarterly ya, nanti kalau sudah 1 tahunan tutup buku akhir tahun kalian pakai yang ini annual atau ini 12 month. Nah, itu seperti itu.
ya analisa fundamental seperti itu, kita lihat garis besarnya saja. Perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang kasnya lancar, utangnya sedikit, kemudian juga asetnya meningkat, return on equity-nya besar, hutang dan kalaupun punya hutang, dia ada kemampuan untuk membayar hutangnya. Itu seperti itu ya, jadi lebih rumit untuk value investing itu lebih rumit, tetapi kita tidak perlu mantengin cat tiap hari ya. Kalau kita menilai perusahaan tersebut under value, kita menilainya under value-nya dari mana ya? Tadi itu PBV, PER, ya. Kemudian ada debt equity ratio, DER itu adalah utangnya, itu tidak boleh lebih dari 100%. Ya. Kalau 100% tidak sehat. Tuh. Jadi kira-kira seperti itu ya. Nanti saya lanjutkan lagi untuk yang kesempatan mendatang untuk Stockbit Pro. Oke, saya stop share. Yang ini saya akan berikan bonus ya, karena saya tidak lama tidak memberikan info di cryptocurrency. Nah ini ya, ini adalah salah satu fitur yang saya punya ya, dari Aurop. Seperti kita ketahui, BTC sudah naik jauh ya, sudah berada di 61.270 US dollar. Dan sekarang hari ini 24 jam ini ya datanya, itu sudah naik 2%. Jadi seperti prediksi saya, kalau dia bisa ke, kemarin kan saya sudah memprediksi 50 USD itu adalah angka kritis. Jika dia bisa melampaui, maka dia akan BTC pada akhir tahun bisa ke di atas 70.000 US dollar, atau kalau dirupiahkan itu di atas 1 miliar rupiah. Itu bukan mimpi lagi ya, karena BTC itu fundamentalnya cukup kuat, koin yang beredar juga terbatas, tidak dicetak lagi, dan sekarang sudah berada di kisaran 18 juta, hampir ke 18 juta, 7 atau 8 gitu ya, hampir ke 19 juta. Padahal koin yang beredar hanya dibatasi 21 juta koin. Dan banyak negara yang mulai berinvest di cryptocurrency, dalam hal ini adalah Bitcoin ya. Dan ini adalah Aurop ini merupakan algo trading ya. Jadi dia punya indikator yang bekerja berdasarkan kecerdasan buatan AI. Dan kalau kita lihat sekarang untuk yang main pendek itu posisi segitiganya itu mengarah ke bawah. Artinya akan ada koreksi kecil untuk BTC kali ini. Dan kalau kita lihat, dan saya mengatakan koreksi kenapa? Karena ini adalah yang indikator yang ini fear dan greed, itu menunjukkan masih greed ya. Kemudian momentumnya juga birunya berada di atas, dan demand index-nya juga sama ya, demand index masih permintaan masih tinggi. Itu untuk BTC ya. Nah, Aurop ini saya suka, dia adalah free ya ini ya, dan ini bisa langsung connect dengan fitur trading kita. Kebetulan ini saya pakai Binance dan saya punya akun di Binance. Dan ini bisa kita lihat untuk yang di Bitmax ya. Jadi ini bekerja dengan banyak exchanger ya ini. Untuk Aurop ini saya sangat suka Mr. Georgie. Thanks a lot for your algo trading ya. Yang ini tentunya tidak mudah dan kita harus dukung. Dan Aurop ini punya koin sendiri yang bernama Urus ya, yang berada di Uniswap, dan sekarang lagi turun ya ini. Nah, ETH ini dalam keadaan turun, dan ini
fitur yang lain lagi, saya menggunakan market cheaper ya, market cheaper. Nah, ini bisa kita lihat juga ada koreksi ya, sinyal koreksi, tetapi ini dalam fase bullish trend juga. Kenapa fase bullish trend? Karena kita lihat di sini ada indikator yang di sini birunya tebal sekali dan ada hijau, ini money flow-nya tinggi. Nah, seperti itu ya. Itu untuk ETH. Kemudian saya tunjukkan lagi satu lagi ya, Matic. Nah, ini juga di market Binance. Dan ini sangat bagus sekali ya. Dan ini diberikan secara gratis oleh Mr. Giorgi, itu yang saya suka ya. Dia memang niatnya membantu, dan ini saya munculkan ya, ini Aurok indikator, ini caranya ya, saya bisa, ini saya klik, kemudian ini bisa saya kebawain. Nah, ini Aurok indikator sudah saya klik, kemudian Aurok Fear and Greed, kemudian Aurok Land, kemudian ini sequential, TD sequential, semua free, kalian lihat itu. Ini kalau kalian berlangganan di marketplace itu mahal sekali, dan ini diberikan secara free oleh Mr. Giorgi. Ya, kita harus dukung orang-orang yang seperti ini, support. Nah, mereka mendedikasikan pengetahuannya untuk kepentingan orang banyak. Nah, ini bisa kita lihat ya, saya rapikan ini. Nah, seperti ini caranya. Nah, kemudian ini saya tutup, ini 30 menitan ya, makanya agak kurang teratur catnya. Coba kalau saya naikkan ke 4 jam, ini 2 jam ya. Ini saya turunkan biar one day yang lebih bagus, karena untuk crypto. Nah, ini saya kelihatan di situ Matic juga lagi dalam bullish trend. Itu terjadi sejak tanggal 15 Oktober ya, dan koreksi lalu sekarang naik lagi, dan ini sudah berada di titik resistennya. Ini ada resisten di sini ya, ini ada garis-garis gitu. Nah, ini Aurok ya, ini adalah algoritma trading dari Aurok, ciptaannya Mr. Giorgi. Kalian bisa, kalau kalian pengen dapat ini juga secara gratis, kalian bisa gabung di grup tele dari Mr. Giorgi. Seperti itu ya, itu bonus saya. Kemudian satu lagi, saya tahu kalian suka yang gratis-gratis itu ya. Nah, ini untuk yang saham Indonesia saya juga mendapatkan gratis karena atensi saya ya diberikan secara gratis. Nah, ini ya, ini adalah chart Nexus. Chart Nexus ini juga bagus sekali ya. Ini saya dapat edisi Pro ya. Dan free. Ya. Ini tidak semuanya dapat, tapi ini. Nah, kalian lihat chart Indofood, bisa kita lihat ya, ini hijaunya, ini indikator. Nanti saya akan ajarin ini bagaimana memunculkan indikator-indikator ini ya. Apa indikator yang saya pakai. Ini saya bisa analisa secara singkat. Ini hijaunya berada di bawah, di atas merah, artinya ini bullish trend sejak ini. Nah, sejak 29 September. Dan terjadi koreksi kecil dari Indofood. Dan ini adalah titik-titik support dan resistennya. Ya, ini support 2-nya di sini. Dan dia sekarang mencoba menguji area 7.000-an dan terpental ya, mantul, pullback ke bawah. Itu ya, tetapi kalau kalian lihat di sini, nah ini birunya masih di atas, artinya trennya masih naik, ada koreksi kecil. Itu adalah chart Nexus. Dua yang saya sharekan ke kalian itu gratis. Kalian
nanti akan saya bagi tip dan triknya ya. Dan ini bisa dimunculkan alatnya. Kalau mode Pro itu bisa dimunculkan alatnya. Ini kalian lihat ya. Ada alat support resistant, ada alat fully strength, very strength, break resistant dengan high volume, dan break support dengan high volume. Jadi kita kalau trading dengan fitur-fitur seperti ini, kita akan senang sekali ya, karena kita tidak perlu rumit membaca, cukup dibacakan, dianalisakan oleh software berbasis artificial intelligence. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan video singkat saya. Jangan lupa klik subscribe dan like jika video ini bermanfaat buat Anda sekalian, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Giveaway tetap saya janjikan di 1000 subscriber. Tunggu saja tanggal mainnya. Terima kasih semuanya. Happy cuan, salam sehat.